Di mana, kapan dan apa penyebab Panembahan Senopati wafat? Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa para pemimpin kerajaan dan kesultanan di masa lampau mempunyai banyak sekali kesaktian. Salah satunya adalah Danang Sutawijaya, atau yang lebih terkenal dengan Panembahan Senopati. Sutawijaya yang pernah dianggap sebagai anak Hadiwijaya ini juga merupakan seorang pemuda dengan karir yang cemerlang. Berkat keberhasilan membunuh Arya Penangsang, jalan hidupnya menjadi seorang tokoh besar Mataram, seakan langsung terbentang di hadapannya. Ayah Pangeran Purboyo ini adalah pemimpin dan juga pelopor berdirinya Kerajaan Mataram yang pertama. Sebelumnya Mataram hanya sebuah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang. Akan tetapi, ketika Kesultanan mulai goyah, Panembahan Senopati mengambil momen tersebut untuk mengembangkan Mataram. Terlepas dari statusnya yang merupakan pemimpin pertama Kerajaan Mataram, tidak sedikit yang mengatakan bahwa wafatnya Panembahan Senopati bukanlah suatu hal yang wajar. Tentu saja bukan tanpa sebab, ada banyak sekali pendapat yang tentang kematian Panembahan Senopati yang bisa dikatakan belum bisa dibuktikan hingga saat ini. Hal pertama adalah usia Panembahan Senopati yang sebenarnya. Jika semua raja dan sultan di Pulau Jawa sudah terkenal baik hari kelahiran ataupun kematiannya, hal ini berbeda dengan Panembahan Senopati. Bahkan, bisa dikatakan bahwa tidak ada satu informasi pun mengenai usia dari Panembahan Senopati. Memang benar, bahwa raja yang berkuasa selama kurang lebih 15 tahun ini wafat pada tahun 1601. Bahkan penetapan waktu ini juga dikuatkan dari keterangan petugas stasiun teleskop dari luar negeri. Angka tahun 1601 didapat berdasar keterangan bahwa Panembahan Senopati wafat bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari di Jawa. Menurut catatan dari stasiun pengamatan luar angkasa tersebut, memang benar bahwa telah terjadi gerhana matahari di sebagian besar wilayah Jawa pada tahun 1601. Panembahan Senopati wafat setelah menumpas pemberontakan Adipati Pragola. Akan tetapi, tidak ada yang tahu persis pada umur berapa Panembahan Senopati mangkat. Banyak yang mengatakan bahwa Panembahan Senopati wafat di usia 40-an. Di lain sisi, banyak pula yang mengatakan bahwa Panembahan Senopati wafat di usia 20-an. Hal kedua yang bisa dikatakan sebagai misteri adalah alasan dan sebab wafatnya. Sebagai pemimpin Mataram saat itu sudah banyak perang yang dimenangkan oleh Panembahan Senopati, baik dimenangkan secara langsung ataupun dimenangkan oleh utusannya. Perang terakhir yang dilakoni olehnya adalah pemberontakan oleh Pati pada tahun 1600 Masehi. Hanya 1 tahun berselang, Panembahan Senopati wafat tanpa ada sebab yang jelas. Memang benar, di masa itu banyak para pemimpin yang wafat tanpa ada sebab yang jelas. Akan tetapi, wafatnya Panembahan Senopati tetap menjadi misteri besar. Hal ini karena beliau baru saja memimpin dan memenangkan secara langsung pemberontakan Pati. Tentang di mana beliau meninggal dunia, ada sebuah sumber dari Babat Sengkala yang tertulis bahwa Panembahan Senopati wafat di Desa Kajenar. Sedangkan pusara beliau dapat kita temukan di Kompleks Pesarean Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Hal terakhir yang menjadi misteri dari wafatnya Panembahan Senopati adalah segudang kesaktian yang dia miliki. Ada beberapa kejadian yang membuktikan bahwa Panembahan Senopati memang memiliki kesaktian yang luar biasa. Beberapa kali ada orang yang ingin melawan dan mencoba kesaktian dari Panembahan Senopati. Berkali-kali juga Panembahan Senopati membiarkannya. Alhasil, semua orang yang mencoba malah menjadi pengikut setianya. Dengan kesaktian tiada taraf, Panembahan Senopati wafat tanpa sebab yang jelas. Atau bisa juga dikatakan beliau wafat secara wajar. Hal ini menimbulkan banyak sekali misteri. Akan tetapi, tidak sedikit pula masyarakat saat itu yang beranggapan bahwa Panembahan Senopati memang sudah melakukan yang terbaik sehingga Allah memanggilnya.